Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita berjumpa kembali di dalam pesan pastoral, di mana kali ini saya mau berbagi, saya berikan tema pengharapan semasa pandemi global. Nah, seperti yang sudah kita ketahui bahwa pandemi COVID-19 ini berdampak secara global, artinya di semua negara mengalami pandemi COVID-19. Nah, sekarang kita mau belajar bahwa apa sebenarnya pengharapan kita semasa pandemi COVID-19 global. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, banyak orang mempunyai pengharapan di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini mereka sehat, mereka tetap bekerja, mereka tetap dapat berusaha, mereka dapat bersosial. Semua itu benar, Bapak Ibu. Nah, namun ada yang lebih penting daripada semua itu adalah kita akan belajar dari firman Tuhan. Nah, kemudian ada pertanyaan kepada saya, sebenarnya mengapa pandemi COVID-19 global ini terjadi? Nah, Bapak Ibu, saya menarik benang merahnya kembali ke belakang, yaitu apa? Bahwa akibat dosa yang dilakukan oleh manusia itu sangat fatal. Alkitab mencatat semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kejadian pasal yang ketiga juga mencatat akibat daripada dosa, laki-laki mengalami kesukaran di dalam mencari nafkahnya, perempuan mengalami kesakitan pada proses mengandung sampai proses melahirkan. Kemudian tanah yang mereka tanami itu semak dan duri, dan yang fatal sekali yaitu manusia diusir dari taman Eden. Jadi akibat dosa itu sangat fatal. Nah, semua ciptaan Tuhan telah menjadi sasaran kesia-siaan dari kutukan dosa dan sedang mengerang untuk penebusan. Artinya dunia ini rusak karena dosa. Jadi kalau ditanya mengapa pandemi COVID-19 secara global ini terjadi, ujung-ujungnya adalah akibat dosa. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, oleh sebab itu mari di tengah-tengah kerancuan, ketidakstabilan, kekacauan yang terjadi, kita mesti tetap berfokus kepada Tuhan Yesus Kristus. Mari kita akan melihat beberapa poin apa yang harus kita lakukan atau apa pengharapan kita di masa pandemi COVID-19. Nah, yang pertama, kita harus menyadari bahwa manusia dibenarkan karena iman. Di dalam Roma pasal yang ketiga, ayat 23 sampai 25, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Tidak ada cara lain manusia untuk dibenarkan karena iman. Iman kepada siapa? Iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya pengharapan kita di masa pandemi ini adalah kita harus membangun iman kita, memperdalam, mempertebal iman kita, sehingga melalui iman kita ini kita makin kuat di hadapan Tuhan. Nah, walaupun dunia ini sudah rusak karena dosa yang telah dilakukan oleh manusia, Allah menyediakan kabar baik bagi kita semuanya, yaitu apa? Yesus Kristus yang kita yakini. Nah, sebab itu mari kita terus arahkan mata hati kita tertuju kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, yang kedua, harapan kita adalah bahwa tidak ada yang lain selain Yesus. Artinya kita mesti percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua, ayat 22 sampai ayat 47,
Nah, agar manusia itu bertobat dan memberi diri dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Untuk apa? Pengampunan dosa. Kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Nah, Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan, percaya dan menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ini adalah kekuatan. Ini adalah pengharapan kita. Dalam konteks yang lain, Ayub pasal 42 ayat ke-5 dan ke-6, dia berkata begini, bahwa ia mencabut perkataannya yang pernah dilontarkan, itu perkataan yang jahat. Artinya begini, dalam masa-masa seperti ini, kita banyak mengkoreksi diri. Ayub itu bertobat. Ayub mencabut perkataan-perkataan yang tidak selaras dengan Tuhan. Nah, percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bagaimana caranya? Roma 10 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-10. Percaya dengan hati dan dibenarkan, mengaku dengan mulut dan diselamatkan. Pengharapan yang ketiga di masa pandemi COVID-19 ini adalah mempercayai Tuhan di tengah keadaan kacau. Di dalam Mazmur 23 ayat 1 sampai dengan ke-6, bagaimana kita mempercayai Tuhan di tengah keadaan yang kacau, jadikanlah Tuhan Yesus itu gembala yang baik. Sebagai gembala yang baik, kita tidak akan kekurangan, senantiasa ada berkat Tuhan, menyegarkan jiwa, menuntun di jalan yang benar, sekalipun berjalan dalam lembah kekelaman, tidak takut bahaya. Gada dan tongkatnya menghibur kita, tidak mempermalukan kita, dan kita tetap antusias. Ini ketika kita mempercayai Tuhan di tengah keadaan kacau. Dan yang penting juga, di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, kita punya suatu pengharapan yang kita wujudkan dalam tindakan, yaitu saling mengasihi satu sama lainnya. Di dalam 1 Yohanes 3 ayat 11 sampai 18, kasih terhadap saudara itu sebagai tanda hidup baru. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ketika kita saling mengasihi, itulah tanda kita hidup baru. Dan saya percaya, ketika kita saling tolong-menolong, saling mengampuni, saling melayani, rela berkorban, saya percaya pengharapan kita akan makin kuat di dalam Dia. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Dialah pengharapan kami benar di hadapan. Pengharapan yang pertama adalah kami terus membangun iman kami. Kami terus percaya kepada Engkau ya Tuhan. Dan hidup kami saling mengasihi satu dengan yang lain. Nah, dengan demikian, maka pengharapan kami akan makin kuat ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.